pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Puji Tuhan, kita dalam keadaan baik dan sehat. Teman-teman, hari ini kita akan beribadah kembali. Kita akan mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum ibadah mulai, saya persilahkan kita semua untuk bersaat teduh. Ajakan beribadah dari Mazmur 135 ayat pertama hingga ayat ketiga. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 164, bait pertama dan kedua. Kidung Muda-Mudi 164, bait pertama dan kedua. Marilah kita semuanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertailah kami Tuhan, agar ibadah ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 147 ayat yang pertama hingga yang kelima yang menyatakan, Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Adil dan benar segala jalan-Mu.
Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang memimpin kami, biar Roh Kudus-Mu saja yang mau datang kepada kami, supaya apa yang nanti kami dengar, apa yang kami baca itu, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Nehemia 3 ayat 1-8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Meshazabel. Berdekatan dengan dia, Zodok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mizbah. Orang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berkaitan dengan mereka, Uzil bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berkaitan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Halo adik-adik sekalian, apa kabar? Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Leo yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berjudul atau bertema tentang hidup bergotong royong. Nah, nanti kita akan lihat ya, apa hubungan tema kita atau judul pelajaran kita pada hari ini, yaitu hidup bergotong royong, dengan bacaan yang tadi barusan saja kita telah baca bersama-sama ya, dari Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan 8. Baik, adik-adik, kejahatan bangsa Yehuda itu membuat Allah mengizinkan bangsa Babel untuk masuk dan memporak-porandakan Yerusalem tentunya. Allah juga mengizinkan bangsa Yehuda untuk menjadi bangsa buangan di Babel selama 70 tahun. Nah, kekuasaan Babel ternyata dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dalam kepemimpinan Kores, raja Persia, bangsa Yehuda itu diizinkan pulang ke Yerusalem, bahkan diizinkan kembali untuk membangun bait Allah dan beribadah kembali di sana. Jadi ingat ya, pertama bangsa Yerusalem itu dijajah oleh Babel. Babel itu menguasai selama 70 tahun. Sehabis itu dijajah kembali gitu ya oleh Persia. Jadi kerajaan Persia mengalahkan Babel ya. Raja Persia pada waktu itu adalah Raja Kores. Dan ketika pada zaman Raja Kores, Raja Persia, jadi bangsa Yehuda itu diizinkan untuk pulang ya ke Yerusalem, bahkan diizinkan juga untuk kembali membangun bait Allah dan beribadah kembali di sana. Baik, pelaksanaan pembangunan kembali bait Allah dan peribadatan di bait Allah gitu ya, itu baru terlaksana pada pemerintahan Raja Artasasta, Raja Persia gitu ya. Jadi Raja Artasasta ini menggantikan Raja Kores gitu ya. Nah, pelaksanaan pembangunan dan ibadah Yerusalem inilah yang diceritakan oleh kitab Ezra dan Nehemia. Pada kitab Ezra
itu menceritakan bagaimana pembangunan Bait Allah. Nah, yang kita baca pada hari ini, gitu ya, itu Nehemia. Itu bagaimana kitab Nehemia ini adalah membangun kembali tembok Yerusalem. Serta juga pada zaman tersebut bagaimana Ezra dan Nehemia itu memberlakukan kembali hukum Taurat. Dan Nehemia berperan penting dalam pembangunan kembali yang tadi dibilang tembok Yerusalem. Baik, di dalam cerita pada pagi hari ini kita tahu gitu ya, di dalam bacaan kita Nehemia itu adalah merupakan seorang juru minum raja. Ya, juru minum bagi raja. Nah, juru minum itu raja itu adalah merupakan suatu profesi ya. Adik-adik, kalau sekarang itu tester, gitu ya. Tester, juru minum itu adalah sebuah profesi yang tentunya profesi yang istimewa pada waktu itu, karena dia adalah orang yang sangat dipercayai oleh raja, gitu ya. Jadi juru minum ini merupakan salah satu profesi yang sangat istimewa dan tentunya dia adalah orang yang dipercaya oleh raja, gitu ya. Pertanyaannya kenapa dipercaya oleh raja? Ya, adik-adik, karena memang sebelum anggur itu gitu ya, atau minuman tersebut diberikan kepada raja, nah Nehemia ini yang bertugas untuk apa? Adik-adik, mencicipinya dan mencobanya. Ya tentunya raja sangat mempercayai Nehemia, gitu ya. Karena kalau terjadi apa-apa dengan minuman tersebut, misalnya minuman itu diberikan racun, gitu ya, tentunya pasti yang akan pertama kena dulu siapa? Nehemia, bukan? Begitu ya. Kenapa? Dia juru tes, atau yang dibilang itu adalah juru minum raja. Jadi segala sesuatu sebelum sampai kepada raja, gitu ya, itu harus melalui Nehemia dulu, gitu ya. Nehemia harus tes, gitu ya. Nehemia harus mencobanya dahulu. Makanya dia kenapa sangat dipercayai oleh raja, gitu ya. Nah, pada waktu itu, gitu ya, ia mendengar tentang kondisi orang Yerusalem yang berada dalam kesukaran besar dan tercela karena tembok Yerusalem telah terbongkar serta pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar. Itu yang tadi dibilang ya, pada zaman Babel menjajah bangsa Yehuda, gitu ya. Jadi Yerusalem ini porak-poranda. Ya, termasuk di dalam halnya porak-poranda itu adalah tembok. Dan yang kedua itu adalah Bait Allah. Nah, pada zaman di dalam kitab Nehemia ini itu menceritakan bagaimana Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, pada saat itu, gitu ya, ketika ia mendengar tentang kondisi orang Yerusalem yang berada dalam kesukaran besar dan tercela karena tembok Yerusalem telah terbongkar serta pintu-pintu gerbang sudah terbakar, ya, ia itu menjadi murung. Nah, ketika Raja Artasasta bertanya tentang penyebab kemurungannya, ya, posisi Nehemia sebagai juru minum itu menuntut agar tidak boleh ada kemurungan saat menghidangkan minuman bagi raja tentunya. Tapi artinya raja melihat hal itu, bukan? Raja melihat kenapa kok tiba-tiba Nehemia menjadi murung. Yang tadi kita sudah baca gitu ya di dalam ayat Alkitab. Nah, hanya karena kebaikan Raja Artasasta saja, maka dia menanyakan alasan kemurungan Nehemia. Nah, Nehemia meminta izin untuk pulang ke Yerusalem dan membangun tembok di sana. Nah, sangatlah tidak mudah untuk mendapatkan izin untuk berhenti bekerja sebagai juru minum, karena posisi itu ditempati hanya oleh orang kepercayaan raja tentunya. Tapi pada akhirnya Raja Artasasta kemudian memberikan surat kuasa kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan tembok tersebut, gitu ya. Jadi kitab Nehemia ini menceritakan bahwa pembangunan tembok tersebut tidaklah mudah. Tentunya ada pergolakan yang dihadapi oleh Nehemia. Nah, adik-adik sekalian, saat Babel menguasai Yerusalem, Bait Allah ini dan tembok-tembok kota tersebut itu dihancurkan. Nah, yang tadi kakak bilang ya, tembok-tembok ini kan tentu berfungsi sebagai pelindung
dari serangan musuh. Jadi saat tembok-tembok kota itu hancur, maka kehidupan orang-orang di sana itu menjadi sangat rentan terhadap bahaya, gitu ya. Tembok gitu ya, lalu hancur gitu ya, tentunya banyak adanya musuh-musuh yang dengan gampangnya akan masuk ke Yerusalem tentunya. Nah, sebab mudah sekali gitu ya ketika memang tidak ada tembok gitu ya, itu mudah sekali atau rendah sekali untuk apa? Diserang musuh tentunya. Oleh karena itu, Nehemia berkeinginan untuk membangun tembok itu supaya masyarakat Yerusalem itu terhindar dari ancaman musuh tentunya. Nah, seperti yang ditulis dalam kitab Nehemia, bahwa memang proyek pembangunan ini diragukan banyak pihak dan mengalami tentunya berbagai banyak hambatan. Ya, hambatan itu tertentu di dalam internal mereka sendiri gitu ya. Bangsa Yehuda tentunya yang ada di Yerusalem. Kalau ada di baca sendiri ya, tentunya ada beberapa orang-orang tentunya yang mungkin tidak suka gitu ya terhadap Nehemia, sehingga mereka berusaha untuk menghalangi pembangunan tembok Yerusalem ini. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Nehemia pada saat membangun tembok Yerusalem. Ya, ayat pertama kita lihat. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Apa yang dilakukan? Mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mentabiskannya. Ya. Mentabiskan di sini itu dalam arti apa, Adik-adik? Menyucikan, gitu ya. Menyucikan. Jadi segala sesuatu sebelum proses dimulai pembangunan tersebut, apa yang dilakukan Nehemia dengan imam besar Eliasib? Tentunya apa? Mentabiskan itu adalah memohon kepada Tuhan ya, agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Itu ya. Kita lihat ya. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukannya? Mentabiskannya. Artinya mereka memohon sebelum melakukan pekerjaan besar ini. Pekerjaan besarnya apa? Membangun tembok Yerusalem. Nah, agar adik mempunyai bayangan sebesar apa sih tembok Yerusalem tersebut yang dibangun Nehemia, gitu ya. Oke, adik akan lihat ya, kakak mempunyai contoh maket gitu ya, atau gambar sebesar apa tembok yang dibangun oleh Nehemia, tentunya oleh Nehemia dan tentunya oleh masyarakat Yerusalem ya, atau rakyat Yerusalem untuk membangun tembok ini. Nah, kita lihat ya temboknya seperti apa. Nah, adik-adik sudah lihat ya gambar atau maket gitu ya tembok Yerusalem. Adik bisa lihat kan betapa besar dan luasnya tembok tersebut yang telah dibangun atas pimpinan Nehemia. Nah, yang adik-adik perlu ketahui juga, ketika Nehemia gitu ya memimpin untuk membangun tembok Yerusalem ini, itu tidak semua orang gitu ya itu adalah ahli bangunan. Artinya maksudnya di sini arsitektur gitu ya, atau ahli sipil gitu ya, yang membangun tembok-tembok tersebut. Jadi kalau ada dilihat di ayat 8 gitu ya, ada bisa lihat di ayat 8, berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas. Tuh, ada bayangkan tukang emas mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia juga Hanaya sebagai juru campur rempah-rempah. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa tidak semua orang itu merupakan ahli bangunan di situ. Tapi di situ dibilang ada tukang emas,
ada tukang campur rempah-rempah. Tukang campur rempah-rempah ini artinya ini ya, membuat yang membuat minyak wangi, gitu ya. Tadi bisa bayangkan ya, ya gitu. Semua orang gitu ya terlibat gitu ya, atau diajak oleh Nehemia untuk membangun tembok ini. Ya, adik bisa bayangkan ya, dengan keterbatasan mereka, gitu ya, keterbatasan sumber daya yang ada, tetapi atas pimpinan Nehemia mereka dapat membangun tembok Yerusalem. Dan itu merupakan hal yang luar biasa, bukan? Ya. Jadi tidak semua orang merupakan ahli untuk membangun, tetapi bagaimana dengan berkat Tuhan, dengan tangan Tuhan, mereka dapat menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Gitu ya. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang Nabi Nehemia? Gitu ya. Yang pertama kita lihat bahwa Nabi Nehemia gitu ya, itu mempunyai visi. Visinya apa tadi? Adalah membangun tembok Yerusalem. Dengan dia mempunyai visi, ya, apa yang kita bisa pelajari juga, adik-adik, gitu ya. Dia mempunyai tujuan, gitu ya. Apa yang kita bisa pelajari? Dia tidak lupa mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya. Tadi dia pertama kita bisa lihat bagaimana dia bersama imam besar Eliasib dan para imam yang lalu membangun kembali pintu-pintu domba itu, pintu gerbang domba, mereka mentabiskannya, gitu ya, mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Nah, artinya sebelum mereka melakukan pekerjaan tersebut, apa yang dilakukan oleh Nehemia, yang mereka lakukan itu adalah meminta penyertaan Tuhan agar pekerjaan ini dapat diselesaikan. Ya. Lalu yang ketiga apa, adik-adik? Dia percaya, ya, bahwa semua orang dilibatkan, meskipun banyak orang yang bukan merupakan ahli di dalam bidang untuk membangun tembok Yerusalem. Ya. Dia melibatkan seluruh sumber daya yang ada, gitu ya, baik tadi dibilang tukang emas, tukang rempah-rempah, gitu ya, itu semua dilibatkan dalam rangka untuk menyukseskan pembangunan ini. Artinya apa? Dia mau melibatkan semua orang tanpa melihat status, ya, pekerjaannya apa orang tersebut, tanpa melihat status gendernya apa, laki-laki atau perempuan, gitu ya, dan juga tanpa melihat status sosialnya apa. Jadi dia melibatkan seluruh stakeholder, gitu ya, melibatkan seluruh masyarakat, gitu ya, demi pembangunan ini agar dapat selesai dan berjalan dengan baik. Dan tadi bisa bayangkan, gitu ya, tembok Yerusalem ini dapat diselesaikan dalam waktu berapa? 52 hari. Ya. Artinya kalau misalnya 52 hari, kalau kita bisa bilang cuma kurang dari 2 bulan ya. 1 bulan itu 30 hari, berarti kalau misalnya ya 2 bulan kurang 8 hari. Artinya ya 60 hari ya. Ya, artinya 60 dikurang 8 hari gitu ya. Itu tembok ini bisa diselesaikan oleh masyarakat Yerusalem. Tentunya apa? Tentunya dengan pimpinan Tuhan, gitu ya. Jadi itulah yang kita pelajari dari Nehemia, bahwa Nehemia melibatkan semua orang yang ada di situ tanpa melihat statusnya, gitu ya. Apakah status sosialnya, status gendernya, laki-laki atau perempuan, dan juga Nehemia tidak melihat latar belakang mereka, gitu ya. Yang penting Nehemia mau bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk membangun tembok ini. Nah, tentunya
di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, tentunya kan kita juga mempunyai suatu tujuan, gitu ya. Ada tujuan atau cita-cita, gitu ya, yang memang kita ingin capai. Ya, contohnya kalau misalnya kita ada suatu project gitu ya, atau ada tugas yang diberikan oleh sekolah, gitu ya. Ada satu project, misalnya tentukan project A gitu ya. Lalu di dalam project A itu tentunya ada orang-orang yang bekerja sama tentunya dengan kita. Nah, tentunya yang kita sebagai yang ditunjuk sebagai pemimpin harus bisa mencontoh mencontoh Nehemia. Ya, apa yang dilakukan Nehemia agar pekerjaan ini bisa selesai dengan baik? Yang pertama, dia mengandalkan Tuhan. Ya, bahwa dengan Tuhan dia percaya bahwa segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, apa yang dilakukan adik? Dia melibatkan orang-orang ya, tanpa melihat status. Tadi kakak bilang ya, statusnya gitu ya, status sosialnya, status gendernya, apakah dia laki-laki atau perempuan, gitu ya. Mengenai status kemampuannya, gitu ya. Jadi dia tidak ragu, gitu ya. Yang penting adalah bagaimana dia bisa memerintahkan orang-orang ini, gitu ya, atau memimpin orang-orang ini agar dapat bekerja dengan baik, agar tujuannya dapat diselesaikan. Demikian juga oleh kita semua ada di Teruna. Tentunya ketika kita mempunyai suatu project atau mempunyai suatu cita-cita atau keinginan, gitu ya, yang tentunya menjadi tujuan kita, gitu ya. Tentunya jangan lupa kita mengandalkan Tuhan untuk atau agar pekerjaan kita dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, gitu ya, ketika kita ingin mencapai tujuan kita, tentunya kita juga membutuhkan, gitu ya, bantuan orang lain, gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Nehemia, dia melibatkan semua orang, gitu ya. Itu yang tadi kakak bilang, tanpa melihat statusnya apapun, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini, dan itu berhasil. Gitu ya. Karena apa? Karena dia melibatkan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa memimpin, gitu ya, mempunyai integritas tentunya, agar dia bisa memimpin agar proyek ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu juga yang kita bisa pelajari dari Nehemia, bagaimana dia bisa memimpin, gitu ya, orang-orang tersebut, gitu ya, menjadi pemimpin yang handal untuk bisa mengarahkan, gitu ya, untuk bisa memberikan nasihat agar apa? Pembangunan tembok ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu pun yang harus kita lakukan, gitu ya. Bagaimana kita sebagai Teruna, gitu ya, kita juga bisa dapat bekerja sama juga dengan orang lain tanpa melihat status mereka, gitu ya. Kita percaya, gitu ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bahwa kita bisa harus bisa melihat kemampuan dari teman-teman kita, dan kita percaya bahwa mereka pasti mempunyai keahlian, gitu ya, masing-masing mempunyai kemampuannya, gitu ya, dengan karunia-karunia yang telah diberikan oleh Tuhan, gitu ya. Makanya Nehemia percaya bahwa ia dapat membangun tembok ini, itu ya, dengan bantuan tentunya masyarakat Yerusalem, gitu ya. Artinya Nehemia itu merupakan seorang pemimpin yang mempunyai visi, gitu ya. Lalu yang kedua itu dia mempunyai integritas yang tinggi, bagaimana dia dapat memimpin, gitu ya, untuk dapat membangun tembok Yerusalem ini, yang tadi adik-adik bisa lihat kan, bahwa tembok ini sangat luas, gitu ya, sangat luas, gitu ya, untuk agar dia bisa dibangun kembali, gitu. Apakah adik-adik bisa seperti Nehemia? Tentu saja, gitu ya. Asalkan jangan lupa, pertama yang harus kita lakukan mengandalkan Tuhan di dalam segala tingkah laku kita ketika kita mau melakukan sesuatu. Kita percaya
bahwa hanya dengan anugerah Tuhan kita dapat menyelesaikan tugas-tugas kita, ya, yang menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, kita harus percaya juga bahwa untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut kita membutuhkan orang lain, ya, agar tugas-tugas atau proyek yang kita jalankan itu dapat berjalan dengan baik, seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Tentunya bagaimana dia bisa mengarahkan, ya, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang baik, ya, dan akhirnya apa? Menyelesaikan tugas itu dengan baik. Dan jangan lupa, ketika dia menyelesaikan tugas itu dengan baik, apa yang dia lakukan? Ya, dia mengucap syukur. Ya, jangan lupa, dia mengucap syukur karena apa? Dia bisa menyelesaikan, ya, atau bangsa Yehuda bisa menyelesaikan tembok tersebut. Di awal, sebelum dia bekerja, apa yang dilakukan? Dia meminta permohonan Tuhan akan menyertai, gitu ya, mereka, dan terbukti Tuhan memimpin mereka untuk dapat menyelesaikan tembok Yerusalem tersebut. Gitu ya. Baik. Di saat pandemi COVID-19 ini, mungkin saja adik-adik, gitu ya, pastinya juga bisa membuat satu proyek, tentunya. Proyek mungkin untuk bisa membantu orang lain, gitu ya. Dan ini merupakan salah satu contoh yang adik-adik bisa lakukan, gitu ya, yang mungkin saja di masa pandemi ini untuk bisa membantu orang lain pula, gitu ya. Tentunya dengan bekerja sama dengan teman-teman kalian. Nah, di dalam cuplikan film pendek ini, adik-adik bisa lihat ya, salah satu contoh apa yang dilakukan oleh orang-orang ini untuk membantu, gitu ya, orang lain selama pandemi ini. Mungkin saja, gitu ya, adik-adik bisa melakukan sesuatu di masa pandemi ini, gitu ya, untuk dapat membantu orang lain. Apa yang di dalam film ini, apa yang mereka lakukan? Nah, kita lihat ya, apa yang mereka lakukan yang mungkin saja nanti adik-adik bisa lakukan juga untuk membantu teman-teman sekalian yang mungkin membutuhkan pertolongan kalian. Kita lihat cuplikan film ini ya. Atas. Halo Jos, apa kabar? Baik, Udah ngarep tugas dari Bu Guru belum? belum, Udah dibaca? belum, Udah dapat materinya? belum. Kok dari tadi kamu belum terus? Kamu sakit? Enggak. Kamu marah? Ya udah lain kali aja aku telepon lagi. Bukan gitu. Kamu jawabnya nggak enak gitu. Aku tuh lagi boring banget. Terus? Tiap hari itu di rumah cuma ngegame, bersih-bersih rumah, ngegame lagi, tidur, makan, gitu aja terus. Terus? Aku pengen keluar main sama kalian, biar bisa bercanda-bercandaan, ya ngobrol-ngobrol lah. Terus? Dari tadi teras terus nabrak yo. Kamu tadi juga? Aku tuh bosan. Ya aku juga. Tuh kan. Tunggu. Kenapa kita nggak bikin kegiatan aja biar nggak bosan di rumah? Kegiatan apa lagi sih? Tugasnya sebelum selesai, males aku. Ya kegiatan apapun biar kita nggak bosan. Ya syukur-syukur kalau bermanfaat juga bagi orang lain. Orang yang lain aja masih pada bingung ngurusin COVID, mikir kehilangan pekerjaan. Masa kita mau bikin kegiatan?
Ya nggak apa-apa, misalkan aja nih kita bikin nasi bungkus, terus kita bagi-bagi deh ke orang yang membutuhkan. Hah? Tapi itu kan butuh biaya. Ya nggak usah banyak-banyak toh, semampu kita aja. Kalau kita berdua tuh paling cuman 10 bungkus terus udah. Ya kalau gitu kenapa kita nggak ngajak kawan yang lain aja, kayak misalnya kita ajak Jojo, Eden, atau yang lainnya. Maksudmu? Ada setuju tak? Oke, aku setuju. Yoi, siap meluncur. Kapan? Sore ini. Ya, sore ini. Gas. Besok kita ketemu lagi ya. Jos, Jadi Pak, Bapak tidak setuju. tidak setuju apa ya Pak? Bapak tidak setuju kalau kamu keluar rumah di saat pandemik seperti ini. Tapi kan Pak, saya cuma mau Tidak ada tapi-tapian. ketemu teman yang susah. Jos, Bapak keluar dulu. Ya. Loh, aku tadi mau keluar aja nggak boleh. Sekarang Bapak malah keluar. Gimana sih? Wih, kalian sudah datang. Yuk masuk. Cuci tangan dulu ya. Jadinya gimana acara bakti-bakti sosialnya? Ya. Terus uangnya mau dari mana? Gimana kalau kita jualan aja? Bener tuh nggak apa-apa, jualan aja. Jualan apa? Ya yang gampang-gampang aja, yang bisa didapat dari rumah gitu. Iya, barang-barang bekas apa gitu. Enggak mau. Ayolah, jangan gitu. Ini kan buat kegiatan kita bareng-bareng juga. Ayolah. Yowes lah, yowes. Nah, gitu dong. Pokoknya besok uangnya harus sudah terkumpul. Ayo, udah dihitung. Ini nih, uangnya baru kumpul segini. Cuma dapat dikit nanti nasinya. Nih, tak tambahin. Tapi itu sebenarnya aku tadi minta izin ibuku dan dibolehin. Dan dikasih uang juga. Buat nambahin donasi kita. Beneran? Iya kan? Wah, makasih ya, Den. Iya, sama-sama. Yaudah, sekarang kita bagi tugas aja ya, yang harus dibeli besok. Oke, yuk. Gas. Jadi kita belanja di pasarnya mencar aja ya, biar gampang dan cepat. Eden beli tempe, aku beli sayuran sama kertas minyak, terus Joshua beli cabai, tomat, daun jeruk, dan yang terakhir Jojo beli beras ya. Yang dibutuhin udah semua kan? Tempe, cabai, tomat, udah semua kok. Sip deh, dicuci dulu aja. Habis itu dipotong tipis-tipis ya. Bu, pesan nasi bungkus dong. Iya. 30 bungkus. Buat hari Minggu besok ini. Atas nama Pak Arta. Bisa, Bu? Oh iya, siap. Makasih ya, Bu. Ternyata di tengah pandemi seperti ini masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Ada
ada kebahagiaan tersendiri bisa membantu sesama walau hal kecil sekalipun. Dengan bergotong royong, kita bisa saling membantu. Jos, Ya Pak. Bapak bangga padamu. Loh, kok nggak dari kemarin? Lah, Nah, bagus ya filmnya, gitu ya. Jadi ada beberapa orang mahasiswa di situ, gitu ya. Tentunya ada seorang leadernya di situ, gitu ya. Leadernya itu adalah seorang wanita di situ. Bagaimana dia bisa memimpin teman-temannya di masa pandemi ini untuk dapat membantu orang lain dengan hal yang sederhana, gitu ya. Apakah kalian bisa melakukan hal itu? Tentunya pasti bisa, gitu ya. Bagaimana adik-adik gitu ya mempunyai suatu tujuan. Jika tujuannya baik, dan yakinlah bahwa Tuhan pasti yang akan memimpin kalian. Tapi bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Kita harus bisa bekerja sama juga dengan orang lain. Karena tanpa bantuan juga orang lain, kita tidak mungkin juga dapat menyelesaikan tugas-tugas kita. Seperti film tadi, bukan? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik bisa melakukan hal itu? Tentunya pasti bisa dengan pertolongan Tuhan. Ya, bagaimana segala sesuatunya bisa dilakukan dengan bersama-sama, ya, secara gotong royong untuk mencapai tujuan tertentu, tentunya tujuan yang baik atas pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tak menghina, juga mencela, tapi selalu menghargai karya orang lain. Ajar kami memahami orang berbeban, juga ikut meringankan Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan
Engkau sungguh baik, Engkau maha kasih, Engkau begitu setia kepada kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami, menjaga dan memberkati kami. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di mana saja kami berada. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan di negara kami. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi, berkatilah Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin, berkatilah jajaran kabinetnya, berkatilah menteri-menteri, pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya mereka semua dipenuhi dengan hikmat Tuhan, agar dapat memerintah dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, berkatilah juga penginjilan di Indonesia Tuhan. Kiranya kabar baik ini dapat diberitakan dengan baik, dapat diberitakan sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga banyak orang yang mendengar kabar keselamatan itu ya Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal dan semakin banyak orang yang percaya pada Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, khususnya GPIB, terlebih khusus lagi bagi GPIB Jemaat Nazaret di Jakarta ini. Berkatilah Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Henry Yakob, berkatilah pendeta-pendeta domisili, berkatilah seluruh presbiter, unit-unit misioner, dan seluruh warga jemaat, biar kami semua dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di Jemaat Nazaret dapat semakin baik dari hari ke hari. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi adik-adik yang sudah lulus dan sedang mencari sekolah yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan juga berkati agar mereka bisa mendapat sekolah yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, penderita COVID semakin banyak di Jakarta bahkan di Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati juga supaya rakyat Indonesia semakin sadar akan pentingnya protokol kesehatan, supaya kami semua dapat menerapkan prokes di mana saja kami berada, dan kiranya pandemi ini dapat segera berakhir di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, agar kami bisa beraktivitas secara normal kembali. Bapak, kami bersyukur meskipun sedang pandemi dan sudah setahun lebih, tapi kami bersyukur karena kami bisa lebih dekat dengan orang tua, kami bisa lebih dekat dengan oma opa, lebih dekat dengan kakak-kakak dan adik-adik kami, dan kami bisa punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Biarlah semakin hari iman kami semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, masih banyak mungkin yang akan kami pohonkan daripada-Mu, tetapi terlebih dahulu ampunilah segala kesalahan kami yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Inilah doa-doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat persembahan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia akan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami beri agar bisa menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Engkau memberikan berkat melimpah untuk mereka semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu. Layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Roh pengasih ya Roh Kudus, tuntun umat-Mu lewat arus dunia. Walau tantangan datang menghadang, kami tetap bersatu, kokoh dan teguh. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, karena kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan saja yang mau mengajarkan kami Tuhan, untuk setiap langkah kami dapat bekerja bersama-sama dengan siapapun tanpa memilih status mereka Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mau bekerja sama atau bergotong royong dimanapun kami berada. Pimpin kami Bapa dalam setiap langkah kami. Ajarkan kami untuk mengandalkan-Mu setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.